Hari ini saya akan melanjutkan untuk membicarakan sesuatu tema khotbah yang kita sudah bahas mungkin dari awal tahun ini. Jadi di sini saya akan mengangkat sebuah tema yaitu Urgency of Repentance. Saya akan mengangkat dari kitabnya dari Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan. Kita bisa membacanya bergantian ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Saya akan membacakan pasal yang ganjilnya dan saudara sekalian bisa membacakan ayat yang genapnya. Saya akan memulai. Jadi di Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4. 5. Kita baca bersama-sama ayat ini. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Baik, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Saya akan lanjut. Ada sebuah kata, sebuah frasa di sini yang akan saya bahas pagi hari ini. Kata ini adalah repentance atau pertobatan. Mari kita merenungkan sebentar arti kata pertobatan di dalam hidup kita masing-masing. Sesuai judul khotbah, maka kita akan membahas sesuai dengan tema besar dari Rock secara besar ya. Tema besar Rock 2023 adalah Rock Ministry adalah Empowering Grace. Dan tema lokal Rock Riverside adalah The Year of Discipleship, Deep and Wide. Seakan-akan dua tema ini adalah dua tema yang berbentrokan, dua tema yang berbeda. Padahal pada kenyataannya ini adalah dua tema yang saling mengisi. Dua tema ini bukanlah dua tema yang berlawanan. Kita akan melihat melalui khotbah yang akan saya sampaikan pagi ini bagaimana kita dipanggil untuk menjadi murid dan bagaimana kasih karunia Allah itulah yang menuntun kita dalam panggilan tersebut. Di awal bulan kita sudah dijelaskan tentang bagaimana Injil, bagaimana kebenaran Allah sudah mengubah hidup kita. Bagaimana Injil tidak saja mengubah masa lalu kita, tapi bagaimana Injil menancap dalam hidup kita, mengubah hati kita dari dalam keluar. Bagaimana keindahan Injil itulah yang mampu menjadi satu-satunya kuasa yang mampu terus memperbarui hati kita, pikiran kita, sehingga kita terus disempurnakan dalam perjalanan kita menjadi murid Kristus. Firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah yang kita harus renungkan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita tidak bisa menjalani hidup kita tanpa kita berpegang pada firman Tuhan itu sendiri. Di minggu ini pun saya akan melanjutkan untuk tema khotbah mengenai pertobatan, mengenai bagaimana kita dipanggil untuk menjadi murid, bagaimana kasih karunia Allah itu mengubahkan hidup kita. Oke, maaf. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada slide tentang seorang pengkhotbah, seorang revivalist, seorang Jonathan Edwards. Jonathan Edwards di tahun 1703 sampai 1758. Dia adalah seorang revivalist, seorang gembala, seorang pengkhotbah yang membangun sebuah kebangunan rohani di Amerika pada saat itu. Pada saat itu, Jonathan Edwards mempunyai satu khotbah yang sangat terkenal. Judulnya adalah Sinners in the Hands of an Angry God. Atau kalau kita bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pendosa di tangan Tuhan yang marah. Kalau kita misalnya membaca tentang ini, kita berpikir ulang tentang hal ini, mungkin hal ini nggak cukup relate untuk kita pikirkan hari ini. Kita ngerasa bahwa, pastor, kita sudah ngelihat bahwa masalah-masalah dunia ini sudah cukup pelik, sudah cukup membuat kita stressful. Mengapa kita harus memikirkan lagi tentang pertobatan, tentang kekudusan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Nah, tapi ini hal yang berbeda dengan kejadian pada masa itu. Pada tahun 1703, ini khotbah ini disampaikan sekitar di tahun 1730. Jadi di usia Jonathan Edwards sekitar 30 tahunan.
Bagaimana dalam khotbahnya Jonathan Edwards menyaksikan, berkhotbah dengan sebuah pesan yang jelas dan sederhana bersandar pada Alkitab. Kalau kita bisa lihat hari ini mungkin ketika saya berkhotbah ada lighting, ada multimedia, ada AC, ada semuanya yang mendukung khotbah saya. Tapi pada saat itu Jonathan Edwards berkhotbah tanpa itu semua. Jonathan Edwards hanya membawa skrip secara sederhana dengan bersandar pada Alkitab, menyampaikan kebenaran akan Injil Kristus. Inti dari khotbah Jonathan Edwards saat itu adalah sederhana. Manusia berdosa dan Tuhan murka akan dosa-dosa kita. Intinya hanya itu. Bagaimana Jonathan Edwards menjelaskan keberdosaan manusia dan Tuhan dengan segala murkanya atas semuanya itu. Nah, di tengah-tengah khotbah yang disampaikan Jonathan Edwards saat itu, Jonathan Edwards belum menyelesaikan khotbahnya, tapi di tengah-tengah khotbahnya, bagaimana orang-orang berteriak, bagaimana orang-orang berseru dengan hati yang takut, dengan hati yang gundah. Mereka bertanya, bagaimana Pastor Jonathan Edwards untuk kita bisa diselamatkan, untuk kita bisa diterima, untuk kita bisa diampuni. Ketika itu, begitu banyak rombongan orang yang akhirnya dibaptis, yang akhirnya bertobat. Mungkin kita berpikir sekarang, apakah hal ini relate? Apakah hal ini juga sama dengan yang kita rasakan saat ini? Ketika kita mendengar hal tentang repentance, hal tentang pertobatan, mungkin kita merasa bahwa ini tidak relate lagi, ini tidak cukup untuk bisa merubah hati kita. Kita merasa bahwa ini masa lalu lah, ini beberapa tahun lalu ketika saya mungkin sedang dalam posisi yang lain, sedang dalam agama lain atau sedang dalam posisi yang lain. Tanpa kita sadari bahwa pertobatan yang Tuhan inginkan adalah pertobatan yang dalam hari lepas hari. Tanpa kita sadari, kita memang secara daging, secara manusia, secara jasmani, kita jatuh banget dalam dosa. Dan inilah yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, untuk merubah kita. Saya sendiri adalah generasi milenial, saya lahir di tahun 80-an. 80 sampai 90. Saya yakin di sini pun juga banyak teman-teman yang generasi Gen Z mungkin yang di bawah saya yang lahir di tahun 2000-an. Ada Jamie tadi, ada teman-teman yang lain mungkin yang lahir di Gen Z. Kita melihat bahwa mungkin saat ini yang kita butuhkan adalah khotbah yang motivasional, langkah-langkah praktis. Misalnya bisa khotbah yang berupa 7 langkah mencapai kesuksesan, 3 langkah menjadi anak muda yang luar biasa. Atau mungkin khotbah-khotbah lainnya. Bapak-bapak di sini mungkin 5 langkah menjadi bapak yang baik. Terdengar bagus, terdengar ya sebuah khotbah yang mungkin jadi sebuah khotbah yang luar biasa. Tapi tanpa kita sadari, khotbah yang hanya berfokus pada motivasi, khotbah yang hanya berfokus pada sesuatu yang memacu adrenalin kita, itu seperti balon yang akan ditiup pada hari Minggu. Dan mungkin ketika kita masuk hari Senin, balon itu akan kempes. Dan kita hanya menunggu hari Rabu kita komsel atau hari Minggu kita beribadah untuk ditiup lagi motivasi tersebut. Dan itu bukanlah kekristenan sejati yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Tuhan ingin mengubah kita dari dalam keluar. Tuhan ingin mengubah hati kita terlebih dahulu. Sehingga tanpa motivasi itu pun kita bisa mengerti kebenaran Kristus. Karena kita sudah dibenarkan hanya oleh karena kasih karunia-Nya saja. Inilah yang penting, inilah yang harus kita ingat dalam hidup kita. Sehingga sederhananya khotbah yang berpusat akan Injil, mungkin akan ada motivasi, mungkin akan ada pengetahuan, mungkin akan ada hal-hal tersebut. Tapi itu bukanlah pusatnya. Pusatnya adalah Injil itu sendiri, mengingatkan dan merenungkan akan apa yang telah Yesus kerjakan dalam hidup kita, dalam menyelamatkan kita. Dan karena apa yang telah Yesus kerjakan tersebut, maka kita dimampukan. Kita dimampukan, katanya di sini adalah kalimat pasif, kita dimampukan. Bukan kita mampu dengan usaha kita sendiri, tapi kita dimampukan menjadi ciptaan yang baru, dimurnikan hari lepas hari serupa seperti Kristus. Sehingga perubahan yang terjadi adalah perubahan dari dalam. Perubahan yang terjadi karena Yesus telah terlebih dahulu menerima kita. Yesus telah menerima kelemahan-kelemahan kita sehingga kita bisa menerima kelemahan orang-orang di sekitar kita. Karena Yesus telah mengampuni kesalahan kita sehingga kita bisa mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Karena Yesus sudah terlebih dahulu memberi yang terbaik dalam hidup kita sehingga kita dimampukan untuk bisa memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Hanya Injil yang mampu merubah kita dari dalam sehingga kita
dimampukan untuk dimurnikan dan dikuduskan. Semakin hari bertumbuh semakin serupa Kristus. Dan ini adalah tujuan utama hidup ini. Jadi tujuan utama hidup ini bukan menjadi lebih kaya, bukan menjadi lebih sukses, bukan menjadi hal-hal yang seperti itu, tapi tujuan utamanya adalah kita dimurnikan berjalan seperti apa yang Kristus inginkan dalam hidup kita. Sebuah quotes di sini dari seorang author, seorang penulis, seorang gembala gereja, yaitu Paul Washer. Mungkin kalau bahasa Inggrisnya Bapak Ibu mau foto, mau terjemahkan sendiri boleh, tapi kalau saya boleh menerjemahkan, hal ini cukup dalam, cukup baik untuk kita renungkan. Bagaimana Paul Washer mengatakan, sebagaimana seorang kaya tidak melihat alasan untuk bergembira atas hadiah yang tidak seberapa, atau mungkin oleh sepotong roti, hingga sebuah keadaan yang berubah membuat dia menjadi orang miskin. Keadaan yang berubah ya, membuat dia menjadi seorang miskin. Sehingga analogi ini tuh serupa dengan seorang pendosa yang tidak dapat menemukan kebahagiaan atau keselamatan hingga kengerian dari dosa diungkapkan dan dia melihat dirinya sebagai seorang yang malang, menderita, miskin, buta, dan telanjang. Nah, mari kita renungkan kalimat ini. Bagaimana gambaran yang ingin Kristus tunjukkan dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, kita mungkin sudah mengecilkan Kristus dalam hidup kita. Kita tidak melihat lagi Kristus dan kekudusannya dan kemuliaannya itu sebagai sesuatu yang besar, sebagai sesuatu yang mulia dalam hidup kita. Nah, di sini saya akan bagi 3 poin khotbah saya dalam 3 poin besar ini. Yang pertama adalah harapan yang sirna, kedua perjumpaan yang mengubahkan, 3 pertobatan untuk semua. Ini didasarkan dari kisah dari perikop yang tadi kita baca, dari kisah Yesaya sendiri. Yang pertama, harapan yang sirna. Dimulai dari Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dalam pasal ini dimulai dengan sebuah frasa, yaitu dalam tahun matinya Raja Uzia. Kita harus melihat pasal ini sesuai dengan kondisi sejarah saat itu. Bagaimana Raja Uzia ini adalah seorang raja yang luar biasa. Kalau kita ingat pada zaman sejarah kerajaan Israel, dimulai dari Raja Saul. Tapi Raja Saul, bagaimana Saul akhirnya ditolak oleh Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memanggil Daud. Daud diangkat menjadi raja. Setelah Daud menjadi raja, lahirlah anaknya Salomo yang dipilih Tuhan. Dan pada masa Salomo disebutkan di sanalah masa kejayaan bangsa Israel. Nah, setelah kelahiran Salomo tidak ada lagi raja yang bisa menyamai Raja Salomo hingga sampai di kelahirannya Raja Uzia. Dalam sejarah bangsa Israel ditunjukkan bahwa Raja Uzia ini menyamai dengan pencapaian Raja Salomo, baik dalam kejayaannya, baik dalam segala kemuliaannya, baik dalam segala kebaikannya. Kata Uzia sendiri dalam bahasa aslinya yaitu Uziyahu, yang berarti my strength is Yahweh. Kekuatanku hanyalah Tuhan. Menjadi raja pada saat usia 16 tahun, masih sangat muda ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan ia memerintah selama 50 tahun. Dia melakukan semua yang benar di mata Tuhan. Bahkan Yerusalem mencapai masa keemasannya sama seperti masa Salomo. Itu yang tertulis dalam sejarah Israel pada zaman itu. Namun yang terjadi tidak berakhir dengan happy ending. Yang terjadi adalah pada saat itu ada 2 posisi yang terpandang yang besar pada zaman itu. Ada posisi raja dan ada posisi imam. Itu adalah 2 posisi yang berbeda yang tidak bisa saling bertukar posisi. Nah, pada saat itu dengan kesombongannya Raja Uzia merasa bahwa dia layak untuk mempersembahkan ukupan kepada Tuhan. Kemudian Uzia mengambil ukupan dan mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan marah melihat kejadian itu dan Tuhan menghukum Uzia dengan sakit kusta. Dan akhirnya Uzia meninggal dalam sakit kusta tersebut. Nah, kejadian yang kita baca dalam kisah ini, dalam perikop ini adalah bagaimana ketika kejadian Uzia meninggal. Jadi di sana Israel benar-benar bersedih, bangsa Israel bersedih, bahkan Yesaya seorang nabi pada saat itu pun dia bersedih. Dalam kesedihannya, dalam gambaran yang tidak ada harapan itu, Yesaya melihat Tuhan. Dijelaskan di sini perikop ini diawali dengan di dalam tahun matinya Raja Uzia, aku atau Yesaya melihat Tuhan. Mungkin kita bisa melihat relevansinya dengan hidup kita saat ini. Kita melihat pesimisme, kita melihat bahwa hidup kita tanpa harapan, hidup kita tanpa sesuatu yang pasti.
Tapi apakah kita bisa melihat dalam pesimisme, dalam kondisi yang kita uncertain, kondisi kita yang gak menentu ini? Mungkin saat ini kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan komunitas kita, atau menyalahkan apapun itu, tanpa kita sadari bahwa Allah sedang bekerja dalam lembah yang kita jalani. Kita mungkin berpikir bahwa gimana pastor kita bisa bilang bahwa Tuhan bekerja dalam lembah yang kita jalanin. Sebuah gambaran yang bagus, bisa jadi analogi, bisa jadi pemikiran buat kita, dijelaskan di Ulangan 8 ayat 2-3. Bagaimana ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Bangsa Israel mengalami 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Nah, di ayat ini dijelaskan Ulangan 8 2-3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Mungkin kondisi lembah yang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian hadapi saat ini adalah lembah yang Tuhan izinkan. Garis bawahi kata izinkan. Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ayat selanjutnya berkatakan, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kita renungkan singkat ayat ini. Dalam lembah-lembah kehidupan kita, dalam masa-masa tersuram kita, mungkin kita alami saat ini, mungkin kita alami beberapa tahun lalu, tapi kita merasa bahwa Tuhan, kenapa kok saya masih di lembah ini? Kenapa saya tidak bisa move on? Kenapa kok saya mengalami ini semua? Ada maksud Tuhan di balik itu semua. Seperti yang lagu yang tadi kita nyanyikan, lagu Ajaib dan Berdaulat. Bagaimana kita tahu kedaulatan Tuhan? Dalam lembah pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan tetap beserta kita dan Tuhan ingin menguji hati kita. Fokusnya di sini bagaimana Tuhan melihat hati kita melalui ini semua. Namun masalahnya ketakutan dan kehilangan harapan nih bukan hanya saat kejadian buruk saja. Kita harus ingat bahwa dalam keadaan baik, dalam puncak-puncak ke gunung kehidupan kita, ternyata kita pun juga bisa mengalami kehilangan harapan. Kita pun bisa merasa bahwa Tuhan seakan-akan tidak ada bersama dengan kita. Contoh simpelnya, kita lihat saat ini. Nah, ini mungkin firman ini lebih tepat untuk berkata pada diri saya sendiri ya. Saya harus mengecilkan perut saya. Kenapa? Karena kita bisa melihat, teman-temannya bisa disenggol dulu, mungkin terlalu tegang. Yang gemuk-gemuk, dengerin tuh, pastornya lagi ngomong gitu. Oke, santai. Oke, jadi kita bisa melihat kondisi dunia saat ini. Kita melihat bahwa survei, bahwa statistiknya adalah orang-orang yang meninggal obesitas lebih besar dibanding orang yang meninggal karena kelaparan. Sebuah ironi tentunya kan. Kita melihat jadinya bagaimana tanda petik berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita malah membawa kita jatuh ke dalam harapan yang hilang. Jatuh ke dalam berbagai macam kesia-siaan. Contoh lainnya adalah beberapa tahun lalu orang tua saya pun seorang pelayan Tuhan. Mereka melayani di gereja. Mereka mempunyai cukup banyak jemaat. Nah, dan dari banyak jemaat itu masalah terbesar di tahun 2000-an kalau kita ingat adalah masalah narkoba. Jadi orang tua saya melayani beberapa keluarga yang jatuh bangun dalam narkoba. Saya pun punya teman beberapa yang jatuh bangun dalam narkoba. Dan kita melihat pada saat itu orang-orang yang jatuh dalam narkoba adalah orang kalangan menengah ke atas. Sedikit sekali orang yang jatuh dalam narkoba itu kalangan menengah ke bawah. Jadi kita melihat bagaimana orang-orang kaya, orang-orang yang tanda petik diberkati, orang yang mempunyai segalanya seakan-akan hidupnya itu adalah life's goal. Atau misalnya kalau dunia mengajarkan segini di zaman ini adalah misalnya orang yang berpasangan punya couples goals. Tapi bagaimana kita lihat orang-orang yang mempunyai life goals, couples goals, tanpa hati yang mengerti kebenaran Tuhan, mereka mencari raja-raja lain, mencari ilah-ilah lain, berhala-berhala lain dalam dirinya, yang menjatuhkan mereka ke dalam berbagai-bagai percobaan. Di sini kita jadi lihat dua sisi, tidak hanya lembah, tapi bagaimana gunung-gunung kehidupan kita, itu bisa menghilangkan harapan dalam hidup kita. Oke, next slide. Ini adalah gambarannya ketika Uzia meninggal pada saat itu. Nah, sebuah quotes yang bagus dari seorang
author John MacArthur mengatakan, "The flesh is weak, is a warning, not an excuse to sin. The truth will set you free." Quotes ini mungkin kita bisa renungkan selesai hari ini dalam hari-hari ke depan kita. Seringkali sebagai orang Kristen kita mengatakan bahwa ayat ini seperti ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa daging ini lemah, tapi roh penurut. Nah, seringkali kita menggunakan ini sebagai excuse kita, sebagai jalan keluar kita. Dengan kita berkata, ya memang pastor, saya jatuh bangun dalam dosa. Saya pun juga mengalami. Saya pun juga struggle akan kehidupan, akan di dunia ini, akan dosa-dosa. Tapi kita harus ingat satu kata di sini, bahwa itu bukan excuse, bukan jalan keluar kita untuk memperbolehkan setiap dosa itu. Tapi Roh Kudus, kasih karunia itu mengingatkan kita, warning, sebuah peringatan akan kita. Dan tapi ada sebuah kabar baik bagi kita. Kebenaran dari Kristus itulah yang menjadi kebebasan bagi kita. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tapi kita tahu bahwa hidup kita dipegang oleh Kristus. Tapi dalam tangan Kristus, hidup kita bukan lagi seorang budak, tapi kita seorang bebas, tapi kita merasa bahwa kita hanya takut akan Kristus. Itulah jawaban akan hidup kita. Selanjutnya, perjumpaan yang mengubahkan di Yesaya 6 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kalau kita baca ayat ini, dan kita bacanya santai, mungkin kita bacanya sambil tidur-tiduran, leyeh-leyeh gitu. Kita ngerasa bahwa ini ayat yang biasa aja, nggak ada sesuatu yang gregetnya. Tapi coba kita bayangkan, kita ada di posisi Yesaya saat itu. Teman-teman mungkin yang di sini, yang masih muda-muda, yang masih suka nonton Avengers, ngelihat ketika end war, mereka perang semua, bagaimana CGI dan semuanya sangat luar biasa. Dan yang dialami Yesaya pada saat itu melebihi hal itu semua. Bagaimana kengerian Tuhan benar-benar turun di depan Yesaya. Yesaya melihat dengan benar apa yang disebut dengan Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang berkata bahwa bumi hanyalah pijakan kakiku, Allah yang sama ketika membelah Laut Merah di depan bangsa Israel. Itulah yang dilihat oleh Yesaya pada saat itu. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita hanya melihat Allah sebagai Allah yang kecil, Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan kita. Seperti mungkin Allah yang digambarkan di Mazmur 23, tentang Allah gembala yang baik yang membawa kita ke padang yang berumput hijau. Tanpa kita sadari, kita mempunyai Allah yang sama, Allah yang imanen, tapi juga Allah yang transenden. Allah yang besar, Allah yang dengan semua keagungannya, bahkan dengan amarahnya, memakan begitu banyak bangsa Israel dalam kemarahannya, dalam gempa bumi, ketika bangsa Israel di padang gurun. Allah itulah yang sama yang kita sembah. Dan seringkali sebagai orang Kristen kita mengecilkan Allah kita. Kita hanya melihat Allah dalam kondisi yang baik tanpa kita sadari kekudusan dan kemuliaan Allah yang begitu besar. Yang menghukum setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan dalam hidup ini. Di sini ada sebuah kata yang harus digarisbawahi, yaitu kata kudus. Bagaimana para serafim, para malaikat pada saat itu berkata, "Kudus, kuduslah Tuhan." Kata kudus dalam bahasa Ibraninya berarti kados. Dan bahasa Inggrisnya mengartikan kata kudus dengan holy. Seringkali kita berpikir bahwa kekudusan, kemuliaan itu seperti cahaya yang terang benderang, seperti sinar. Apakah seperti itu bahasa aslinya? Ternyata tidak seperti itu. Dalam kalimat aslinya, dalam literasi aslinya, kata kados ini berarti massa atau weight atau beban. Jadi kalau kita pakai sebuah contoh adalah seperti sebuah batu. Itulah kekudusan Allah. Dan contohnya misalnya ini semua adalah kolam, ketika misalnya saya lemparkan batu itu masuk ke kolam, yang terjadi apa? Di kolam itu tidak akan tenang-tenang saja. Di kolam itu pasti akan ada riak, akan ada gelombang yang terjadi. Itulah maksud dari kekudusan. Bagaimana ada sebuah massa yang dilemparkan, ada sebuah massa yang terjadi di kolam itu sehingga ada gejolak, ada gelombang. Jadi semestinya
ketika kekudusan Tuhan turun atas hidup kita, ketika kita berkata bahwa saya orang Kristen, saya lahir baru, saya sudah menerima Kristus, semestinya ada pergojolakan, ada gelombang, ada perubahan dalam hidup kita. Pertanyaannya sekarang, mengapa saat ini kita tidak mengalami itu semua? Apa saat kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita tidak berubah? Mestinya harus ada kegoncangan dalam hidup kita. Seharusnya perjumpaan yang sejati dengan pribadi Allah yang begitu kudus dan mulia akan begitu menggoncang kehidupan kita. Mari kita renungkan hal ini. Mengapa kok hidup saya biasa-biasa saja? Mengapa saya tidak melihat hidup saya ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saya tidak ada perubahan apapun? Kita mungkin harus menanyakan tentang kekristenan kita pada saat ini. Apa realita kehidupan kita saat ini? Mungkin kita sudah terjebak pada rutinitas kita. Mungkin saat ini kalau misalnya saya ingat dengan lagu saat kecil, bangun tidur terus, yakin mandi? Zaman sekarang nggak mandi ya, bangun tidur terus, buka HP. Buka HP, lihat apa? Lihat Instagram. Kalau hari Senin tulisannya I hate Monday story-nya. Kalau hari Jumat, thanks God it's Friday. Misalnya seperti itu. Itulah realitas yang memakan kehidupan kita. Tanpa kita sadari kita sudah terjebak dalam realitas-realitas tersebut. Kita melupakan lagi bagaimana Kristus, bagaimana pertobatan kita mula-mula, bagaimana kita merasakan kasih Kristus dalam hidup kita. Itulah yang kita lupakan, kita sudah termakan dengan itu semua. Kita terjebak akan rutinitas kita. Kita terjebak dan kita melihat bahwa kekristenan, pertobatan, Kristus, Roh Kudus itu hanya konsep dalam hidup kita. Itu bukan sebuah realita. Hal ini tentunya sangat ironi dan hal ini tentunya bertentangan dengan apa yang Kristus ingin berikan dalam hidup kita. Next slide, saya akan tunjukkan mungkin teman-teman yang sekolahnya atau kuliahnya atau mungkin pas SMA di PS tahu gambaran ini. Sebuah piramida dari seorang bernama Abraham Maslow. Jadi di piramida ini ditunjukkan, ternyata selama ini kita sering kebalik-balik. Kita sering melihat bahwa kebutuhan manusia, kebutuhan utama manusia itu fisiologis. Kebutuhan tentang makan, minum, tidur, pakaian, sorry to say, seks, atau hal-hal yang cuma bersifat duniawi. Hal-hal yang bersifat daging, hal-hal yang bersifat fisik. Tapi yang ditunjukkan di sini secara jelas oleh Abraham Maslow, bahwa yang dibutuhkan manusia yang terutama ternyata bukan hal yang bersifat fisik, tapi hal yang bersifat jiwa. Bahkan kalau dalam kekristenan kita melihat bahwa hal yang terutama adalah yang bersifat roh. Dalam teori Maslow ini menjelaskan secara jelas konsep ini. Jadi kalau kita terjebak bahwa hidup itu cuma cari duit, bangun pagi, cari duit, saving, invest, dan lain-lain, itu sesuatu yang harus kita renungkan ulang. Apakah itu memang benar yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita? Tuhan dan pertobatan mungkin saat ini hanya jadi konsep dan bukan realita dalam hidup kita. Saya pun mengalami hal ini. Saya pun mengalami pertobatan ini kalau misalnya saya ingat. Jadi saya mau mempersiapkan hari ini, saya sempat bertanya dengan beberapa orang, termasuk salah satu papa rohani saya, Pastor Yosua Andik. Thank you so much for today. Saya mempersiapkan ini semua, Pastor Yosua Andik cuma berkata satu statement bahwa, Jer, easiest way to preach, just preach your life and life your preach. Khotbahkan hidupmu dan hidupi khotbah itu. Jadi kalau saya mengingat kembali, saya mengucap syukur ada di tempat ini. Banyak mukjizat yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin saya sedikit sharing. Salah satunya adalah saya semestinya nggak ada di tempat ini. Jadi pada saat di kandungan, mama saya waktu mengandung saya semestinya sudah gugur. Jadi berapa kali mama saya pendarahan dengan hebat. Sehingga mama saya waktu itu sampai berdoa ke Tuhan, Tuhan, oke, kalau Tuhan izinkan anak ini Tuhan sampai lahir, saya cuma minta satu hal Tuhan, supaya anak ini melayani Engkau, supaya anak ini memuliakan namamu melalui hidupnya. Akhirnya 9 bulan dan Tuhan kasih mujizat, akhirnya saya bisa lahir. Saya bisa besar, saya 12 tahun, saya akhirnya dibaptis. Sampai akhirnya saya ada di tempat ini. Tapi saya mau cerita ke Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Apakah ketika saya umur 12 tahun dibaptis, saya mengenal Tuhan,
saya lahir baru, saya menjadi Kristen yang sungguh-sungguh? Apakah ketika saya mengetahui, ketika saya bayi, saya mengalami mujizat tersebut, apakah itu merubah paradigma saya, mengubah hidup saya? Jawabannya tidak. Saya melihat Kristus, saya melihat Injil, saya melihat kebenaran hanya sebagai sebuah konsep. Hanya sebagai sebuah oke, Tuhan baik dalam hidup saya, so what's next? Hanya seperti itu. Sampai realita itu berubah ketika tahun 2020 awal, saya mengikuti sebuah seminar, yaitu Gospel in Marriage di Surabaya. Mungkin tahun lalu ada beberapa di sini yang ikut, kita pernah ngadain tahun 2021. Bisa angkat tangan? Oke. Ada tangan-tangan yang terangkat. Jadi tahun ini mungkin kita bikin lagi. Oke, Pastor Yos? Ya. Kenapa? Karena ini sangat memberkati saya. Pada saat itu saya mengikuti seminar ini. Di seminar itu saya akhirnya sadar bahwa selama ini saya memberhalakan banyak hal. Ini di seminar ini adalah Gospel in Marriage. Jadi lebih dibahas tentang pernikahan. Seringkali dalam pernikahan kita ngerasa bahwa oke, istriku, kamu harus ini, supaya aku mencintai kamu. Suamiku, kamu harus gini, supaya aku bisa menerima kamu. Dan banyak hal. Seringkali dunia mengajarkan bahwa kita harus menjadi pribadi yang lebih baik dengan ini. Tapi di seminar itu bagaimana Tuhan mengubahkan hati saya. Injil dan kebenaran itu yang mengubahkan. Sehingga saya bisa melihat dengan paradigma yang baru akan istri saya, akan keluarga saya. Bahkan akan kehidupan saya. Terlebih dari itu akan kekristenan yang saya saat ini hidupi. Saat itulah baru saya dilahirkan kembali. Kegoncangan yang terjadi dalam hidup saya pada tahun 2020 itulah yang merubah hidup saya sampai tahun ini. Nah, inilah yang semestinya harus kita renungkan. Saat seperti apakah, momen seperti apakah dalam hidup kita yang Tuhan benar-benar mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Kita menemui kemuliaan Allah tersebut yang menggoncangkan, yang mengubah hidup kita. Kita sadar di sini bahwa bukan karena kuat atau gagah atau kemauan kita, saya dan istri saya pada saat itu yang ikut seminar, sehingga kita bisa ngalamin pertobatan atau dipulihkan Tuhan. Sedangkan segala sesuatunya ini hanya karena kasih karunia-Nya yang begitu besar bagi kami seorang pendosa ini. Kita harus sadar akan poin ini. Poin selanjutnya, pertobatan untuk semua. Jadi di poin ketiga ini adalah di ayat kelima. Ayat kelima berkata di sini, celakalah aku, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dalam perikop ini dijelaskan, respon yang Yesaya utarakan, respon yang Yesaya ungkapkan ketika ia berjumpa dengan Tuhan. Dalam sejarahnya, dalam fase ini, ada dua nabi besar yang terkenal pada zaman Raja Uzia, yaitu Yesaya dan Yeremia. Yesaya dari kalangan terpandang, dari sejarah dijelaskan bahwa Yesaya ini adalah ponakan dari Raja Uzia. Jadi sebagai seorang bangsawan, dia dididik dengan baik. Dia mempunyai segala ilmu pengetahuan, dia mempunyai segalanya untuk menjadi seorang yang luar biasa. Bertentangan dengan apa yang dialami oleh Yeremia. Yeremia adalah nabi biasa dari kaum biasa. Dua-duanya nabi besar, nabi yang tertulis di Alkitab. Tapi mereka mempunyai dua background yang berbeda. Dengan segala ilmu pengetahuannya, dengan segala kemampuannya, dengan segala hikmatnya, Yesaya sebenarnya bisa merespon ketika bertemu dengan Tuhan. Tuhan, aku layak untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan, aku deserve untuk ini, itu, dan sebagainya. Tapi yang diucapkan oleh Yesaya pada saat itu adalah kata ini. Celakalah aku, binasalah aku yang najis bibir. Bagaimana dengan segala hikmat, dengan segala Taurat yang dia kuasai, tapi dia bisa mengatakan bahwa aku binasa, aku orang berdosa, aku najis bibirku. Inilah yang harus kita renungkan, inilah yang harus kita pikirkan ulang. Tentang analogi, tentang bagaimana Kristus itu menunjukkan kekudusannya bagi kita. Analogi yang sederhana, mungkin saya pakai contoh-contoh yang relate dengan kehidupan kita saat ini. Analoginya gini gampangnya, ada penghobi sepeda di sini? Nggak ada ya? Oke. Pak Herdi jauh ya, Pak Herdi di Jakarta mungkin ya. Oke. Jadi kalau nggak ada penghobi sepeda, saya bisa pakai alasan ini ya. Saya penghobi sepeda.
Nah kebetulan karena saya nggak ngerti tentang sepeda, akhirnya saya ngajak istri saya, yuk yang kita jalan-jalan gitu. Ke sebuah mall yang terkenal, huruf depannya T, belakangnya L. Ya semuanya udah tahu lah ya. Kita jalan ke sana misalnya. Terus saya karena budget saya nggak penghobi sepeda ya. Budget saya kalau beli sepeda 2 juta sampai 5 juta udah cukup mahal lah gitu. Akhirnya kita jalan-jalan ke mall itu, kita cari-cari dan saya fokus ke sebuah sepeda. Yang mungkin menurut saya, wah ini bagus nih sepedanya nih, oke. Kenapa? Karena harganya saat itu tercantum 8 juta. Nah cuman ada tulisan besar SALE, lagi di sale, di diskon jadinya harga sepeda itu cuma 3 jutaan. Jadi saya berpikir, saya ngomong sama istri saya, wah ini sepedanya nih bagus nih, mestinya 8 juta nih di atas budget saya, tapi karena sale saya bisa cuma bayar 3 juta. Akhirnya saya beli sepeda itu. Dan ketika saya beli sepeda itu, saya ikut Sunmori, saya ikut ke klub, saya teleponin teman-teman saya, ayo bro kita sepedaan sekarang, jadi geng sehat sepedaan, seperti itu. Nah ketika saya ikut sepedaan, saya kumpul sama mereka, saya akan terkejut dengan realitanya. Ketika saya lihat sepeda saya dan saya lihat sepeda teman-teman saya. Ternyata sepeda yang bagus saat ini itu berkisaran di angka puluhan juta hingga ratusan juta. Nah realita inilah yang mungkin akhirnya menampar saya dan saya ngerasa akan malu saat itu. Wah sepeda saya ini cuma harga segini. Masa saya harus Sunmori sama teman-teman saya dengan harganya puluhan hingga ratusan juta. Nah seringkali kita terjebak dalam realita-realita ini. Tanpa kita sadari bahwa ternyata kekudusan Tuhan itu lebih besar, kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan, apa yang pernah kita pikirkan. Kita terlalu mengecilkan hal itu. Realita inilah yang sebenarnya harusnya menampar konsep berpikir kita. Di sini kita bisa melihat bahwa sama seperti sepeda itu, hal yang harga, value atau kemuliaan Tuhan itu lebih besar dari itu semua. Sehingga Yesaya yang mengetahui realitas itu, Yesaya merasa tidak layak. Yesaya yang menurut catatan sejarah mempunyai segalanya. Yesaya terpandang dari keluarga terpandang, memiliki hikmat dan sebagainya. Yesaya tahu realitanya bahwa dia tidak layak dan CV atau resumenya tidak dianggap oleh Tuhan pada saat itu. Selama 2 tahun kita sudah menjalani ibadah online. Kehidupan pasca pandemi saat ini. Apa realita hidup kita saat ini? Apa kita sudah terjebak dengan semuanya? Apakah kita melihat kekristenan? Apakah kita melihat pertobatan? Ataukah kita melihat Kristus hanya sebagai konsep dalam hidup kita? Mungkin sebelum saya akhiri, saya undang pemusik bisa untuk kembali sebelum kita masuk ke perjamuan kudus ya. Baik, biarkan saya meringkas ulang aplikasi dari ayat yang baru saja saya sampaikan tadi. Kita baca bersama-sama sebelum kita tutup sermon ini, pagi hari ini dan kita masuk ke perjamuan kudus. Di perjanjian lama kalau saudara ingat ceritanya, seorang raja diangkat untuk menggantikan posisi Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena pada zaman itu bangsa Israel lebih menginginkan seorang raja atau figur yang bisa mereka atur daripada diperintah oleh seorang Tuhan yang mereka tidak bisa atur. Di 1 Samuel 8 ayat 4-7 mungkin bisa ditampilkan. Ya, 1 Samuel 8 ayat 4-7. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Ayat 5. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat 7. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini adalah gambaran hidup kita. Kenapa kita gagal untuk melihat Tuhan begitu besar dan mulia di dalam hidup kita? Karena kita mengangkat hal lain menjadi raja di dalam hidup kita. Kalau uang adalah raja kita, ketika Tuhan memberikan berkat dalam hidup kita, ada 2 pilihan. Kita menjadi orang yang sangat pelit, kita tahu bahwa uang itu hanya untuk kita, atau kita menjadi orang yang sangat boros, yang sangat meroyalkan uang itu untuk hal-hal keinginan kita.
Atau misalnya kesehatan kita adalah raja kita, maka hidup kita akan begitu khawatir, akan kehilangan harapan saat kita didiagnosis oleh penyakit, atau saat kita melihat kematian, atau kita melihat hal-hal yang buruk akan kesehatan kita. Kalau keluarga kita adalah raja, maka hidup kita akan begitu diatur oleh kekhawatiran kita akan anak kita, akan istri kita, akan suami kita, akan segala hal yang berhubungan dengan keluarga kita. Hanya saja saat raja tersebut mati, seperti Uzia yang mati pada saat itu, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya hanya ada satu raja yang kudus dan yang mulia yang layak kita sembah. Dan pada saat kita menyadari akan nilai atau value yang sebenarnya dari raja ini, itu yang akan mengorientasi ulang seluruh hati kita, membuat kita bertobat dan menyembah dan melayani raja-raja dan berhenti melayani raja-raja palsu dalam hati kita. Sehingga kalau kita melihat kelanjutan dari ayat tersebut, ada sebuah gambaran Injil yang luar biasa. Di ayat 6 sampai 8. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Seperti khotbah yang di awal yang disampaikan oleh Jonathan Edwards. The sinner meets the hands of an angry God. Tapi di sini ada sebuah koma dalam hidup kita. And not dead. That is the gospel. Inilah kabar baiknya. Bagaimana pendosa itu? Dijelaskan di sini, pendosa itu siapa? Yesaya. Kita berkata pada diri kita sendiri, pendosa itu Jerry. Bertemu dengan tangan Allah yang maha kudus, yang murka atas dosa-dosa kita, dan kita tidak mati. Kenapa kita tidak mati? Karena ada satu sosok yang sudah menggantikan kematian tersebut. Kristus membayar semuanya lunas di atas kayu salib. Atas setiap dosa, atas setiap pelanggaran, atas setiap kutuk yang mestinya harus kita tanggung. Inilah Injil, inilah kabar baik tersebut. Saat kesadaran kita akan kekudusan Tuhan bertemu dengan kesadaran akan betapa bejat dan binalnya hati kita yang memilih untuk menyembah raja-raja lain selain Dia. Namun di saat yang sama kita sadar akan adanya kasih karunia yang luar biasa yang menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus. Keindahan Injil inilah yang pelan-pelan mengkalibrasi dan mengorientasi hati kita semestinya. Mengorientasi ulang hati kita. Sehingga kita bisa melayani Raja yang sejati. Raja yang mampu memberikan kita damai dan sejahtera yang sejati. Dan inilah definisi pertobatan yang sebenarnya. Berpaling dari raja-raja palsu di dalam hidup kita untuk menyembah dan melayani satu-satunya raja yang benar. Sehingga saya tutup dengan gospel application. Ada 3 hal di sini. Pertama, bertobat akan kekhawatiran kita, akan masa depan kita. Kita tahu bahwa harapan kita, kelemahan kita, segala sesuatunya sudah ditanggung di atas kayu salib. Kita gak perlu takut, kita gak perlu khawatir akan hari esok. Semuanya aman di tangan pencipta kita. Yang kedua, bertobat akan setiap kesombongan kita. Seringkali kita menghadap Tuhan, kita menjumpai Tuhan dengan CV, dengan resume, dengan perbuatan baik kita, dengan persembahan kita. Kita merasa kita layak untuk menerima semua yang baik yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Saya kesaksian sedikit tentang hal ini. Jadi saya punya 2 anak. Satu anak saya yang pertama bernama Jaden, yang kedua bernama JC. Pada suatu waktu, Jaden ada sebuah kenaikan grade di lesnya. Dia ikut sebuah kompetisi di akhir. Dia mengajak kami orang tuanya, dipanggil orang tuanya harus mengikuti acara tersebut. Ada sekitar 10 anak di grade-nya pada saat itu. Kita ikut di sana dan ketika dia mengikuti kompetisi itu, mereka dibagikan tab masing-masing. Mereka harus mengisi
ada kayak kuis, ada sekitar 15 pertanyaan. Jadi mereka 10 anak ini cepet-cepetan mengerjakan itu. Di mobil kita kasih tahu, oke, let's pray, kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan, give the best. Oke Pak, oke Mah. Dengan bangganya dia ngomong, oke Mah, don't worry, jangan khawatir. Aku akan bikin papa mama bangga, aku akan jadi yang nomor 1 di kompetisi itu. Oke, kita masuk di kompetisi itu, kita duduk di belakang dan Jaden mengerjakan itu. Pertanyaan pertama berjalan, pertanyaan berdua jalan, sampai sekitar 6 pertanyaan. Setiap pertanyaan ada reviewnya, ada hasilnya. Ya, pertanyaannya sekarang, posisi Jaden setelah pertanyaan ke-6, dia ada di posisi keberapa dari 10 besar itu, dari 10 anak itu? Posisi 1? Bukan. Posisi 2? Bukan. Dia ada di posisi paling bawah. Dia ada di posisi 10. Yang dia lakukan saat itu ketika masuk pertanyaan ke-7, dia taruh tabnya, dia keluar, dia izin sama miss-nya. Miss, I want go to the toilet. Dia tinggalkan teman-temannya. Dan saya tahu apa yang dia lakukan saat itu di toilet. Dia nangis. Beberapa saat kemudian dia kembali dari toilet dengan kondisi mata yang sudah merah. Selesai dari itu akhirnya selesai dan dia jadi posisi yang terakhir. Selesai dari inaugurasi itu, sudah di graduate. Guru lesnya ngajak ngobrol kami berdua sebagai orang tuanya. Kita ditanyain, kenapa ya Mam, Pak? Jaden ada apa tadi di mobil? Jaden ada apa ketika berangkat? Kenapa kok dia nggak se-happy biasanya? Kenapa kok dia gagal semuanya itu semua? Dan kita sebagai orang tuanya kita tahu itu semua. Kita cuma ngomong sama gurunya, it's okay mister. Kita nggak perlu itu semua. Kita cuma nanya, Jaden selama di kelas gimana? Apakah dia oke dengan pelajarannya? Apakah dia oke dengan temannya dan lain sebagainya? Oke, Jaden nggak semesti ini. Jaden baik-baik aja sebenarnya hari-harinya. Oke, kalau gitu selesai. Dan kita pulang, kita masuk mobil. Ketika masuk mobil kita lihat si Jaden di belakang, dia cuma duduk, tertunduk, matanya merah, mukanya malu. Saya noleh ke belakang, saya cuma ngomong, why? Kenapa? Kenapa kamu harus nangis? Kenapa kamu harus malu sama papa, sama mama? Dan yang dia katakan saat itu, sorry mah, pah, aku gak bisa bikin kalian bangga. Sorry mah, pah, aku gagal. Sama mungkin dengan apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Seringkali kita hadap Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita tunjukin resume kita tunjukin, ini loh Tuhan, aku layak Tuhan. Aku cukup baik Tuhan. Tanpa kita sadari, kita gagal akan setiap hal itu. Kita jatuh bangun akan dosa kita jatuh bangun akan kelemahan kita. But yang terjadi saat itu, Tuhan ngajarin sama hidup saya. Saya peluk Jaden dan saya ngomong, son, you don't need to prove anything. Anakku, kamu tidak perlu buktikan apapun. Aku mengasihi engkau sama seperti Kristus mengatakan itu dalam hidup saya. Saya jatuh bangun dalam dosa, saya jatuh bangun dalam hal apapun itu. Tapi Tuhan yang sama yang berkata dalam hidup saya, Jerry, my son, atau siapapun nama jemaat di sini, you don't need to prove anything. I love you. Saya menerima kamu apa adanya. Tuhan yang sama yang mengampuni dosa saya. Itu pun yang bekerja, yang berkata pagi ini kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bahwa kasihnya yang sama akan hidup saya. Kasihnya yang sama juga bagi Bapak Ibu semua di tempat ini. Dan saya close di poin yang ketiga. Ketika tahu kita semua akan kebenaran ini. Tuhan sumber penghiburan kita. Tuhan yang sama, yang 2000 tahun lalu mati bagi kita. Tuhan yang sama pun yang memberikan kita penghiburan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Dan satu hal yang penting di sini, bahwa keselamatan atau pertobatan dan pengudusan adalah proyek komunitas. Tuhan tidak menyelamatkan kita sendiri dan membiarkan kita menjadi seorang individu sendirian di tengah serigala. Tapi Tuhan menaruh kita di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja lokal. Maka dari itu, mengapa kita perlu komsel? Mengapa kita memerlukan komunitas? Karena di sana kita dikuduskan, di sana kita dibenarkan, di sana kita tahu bahwa Roh Kudus bekerja melalui orang di kanan kiri kita. Orang yang mungkin kita menganggap bahwa orang ini menyebalkan. Orang yang mungkin kita ngerasa bahwa kenapa sih kok aku harus ada di komunitas dengan orang ini? Tapi sadarkah kita bahwa orang-orang itu dipakai Tuhan untuk memproses kita. Untuk menunjukkan kepada kita seperti apa hati kita sebenarnya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan perjamuan kudus.